65 hari. 350 hari kalau kita bagi dua, seperempatnya kita pakai untuk melayani birokrasi di kantor, seperempatnya untuk tugas kunjungan keluar, masih lebih dari 100 hari lebih. Ya. Waktunya bupati untuk bisa mengunjungi rakyat di desa-desa yang begitu. Kenapa itu penting? Mendengarkan langsung, bertemu langsung seperti ini tentu berbeda dengan sekedar membaca laporan-laporan. Tentu berbeda dengan sekedar mendengarkan laporan-laporan dari kepala-kepala dinas dan aparat-aparat pemerintahan. Kedepannya pemerintah Sigi, siapapun kan begitu jadi bupati harus bisa melakukan itu. Ada 5 hal yang harus dibangun, dan saya kira 5 hal ini dengan apa yang dimiliki oleh kita hari ini, akses kesempatan Partai Nasdem untuk bisa mengakses dana pembangunan, untuk bisa mengakses jaringan-jaringan untuk mewujudkan program-program termasuk tadi itu. Kita mengatakan bahwa pendidikan ini harus dibuka seluas-luasnya kesempatan kepada anak-anak kita kan begitu. Pemerintah Kabupaten Sigi saya kira sudah saatnya kan begitu untuk juga memberi subsidi tadi soal beasiswa miskin. Ini juga harus dihidupkan kembali menjadi tongkat pemerintah Sigi agar supaya kesempatan bagi putra-putra daerah Sigi untuk mendapatkan pendidikan itu, dan itu mungkin dilakukan oleh kita dengan apa yang dimiliki oleh hari ini. Lebih dari semua itu, saya ingin memperkenalkan diri pada hari ini, mengatakan kepada kita hari ini bahwa niat mencalonkan diri menjadi bupati bukanlah sesuatu yang penting bagi seorang Aristan dan begitu. Saya harus mengatakan kepada kita semua, mohon maaf ini hampir maghrib, saya harus mengatakan kepada kita semua bahwa saya terlahir dari keluarga miskin. Ayah ibu saya seorang guru, sudah pensiun. Ayah saya meninggal 6 tahun yang lalu di Kamulue. Ibu saya sudah tua, dengan adik saya tinggal di rumah. Orang bilang begini, siapa tanya Aristan? Itu sih aku rumah ya. Jadi melalui kesempatan hari mengatakan saya orang Kamulue, insya Allah mau mengabdikan diri saya untuk rakyat Sigi, karena bukan hanya kali ini saya berada di Sigi. Tahun 84 saya sekolah di Sidera SPMA sebagai seorang pelajar sekolah menengah pertanian. Saya sudah berkeliling kampung dan bagaimana memahami apa yang terjadi di Sigi. Ini penyakit, saya tidak mengidap penyakit orang perkotaan, penyakit orang kota begini. Kalau ke kampung itu yang dia lihat itu adalah naga ya, bulunan naga ya, pemandangannya indah kan begitu. Tapi melupakan apa yang terjadi di belakang pemandangan indah itu, di mana ada banyak masyarakat kita yang tidak diperlukan secara adil dalam pemerintahan ini. Kalau tadi Pak anggota DPRD bilang tadi dari tahun Adam sampai sekarang begini kita ini, artinya bahwa ada hal yang salah yang ada di masyarakat kita, di mana pemerintah negara tidak sanggup hadir untuk membangun keadilan itu kan itu. Kemudian saya menjadi masuk pertanian, saya juga kembali ke Sigi. Saya berkeliling Sigi dulu. Yang pertama saya ingat itu saya di wilayah ini, saya ada di Porame di tahun-tahun 90-an, di tahun-tahun politik, di mana orang dilarang bicara politik, di mana di tahun-tahun orang dilarang untuk berkumpul seperti ini kan gitu. Tetapi di tahun-tahun itu saya ada di sini. Ketika konflik air di Porame, tidak ada satupun orang bicara soal keadilan pemohon sepeda. Saya ada di sana waktu itu sebagai seorang mahasiswa. Ketika ada perampasan air di desa Bobo sana, Bobo, terus jalan dari Bobo, ada desa Bobo di sana toh? Di Bobo ada perampasan air oleh satu perusahaan air minum yang kemudian mengganggu aktivitas penggarap pertanian dan penggunaan sumber air masyarakat di Bobo. Di tahun-tahun di mana orang bicara politik dilarang, di mana orang-orang tidak berani bicara politik, saya hadir di sana bersama teman-teman saya sebagai aktivis mahasiswa untuk mengatakan bahwa tidak bisa tidak, keadilan harus diperjuangkan, tidak bisa tidak, hak masyarakat untuk mendapatkan haknya harus bisa ditegakkan kan gitu. Tidak selesai di situ. Saya berkeliling Sigi ketika banyak konflik-konflik perampasan tanah di Sibalaya, di Sibowi, terakhir Dongi-Dongi, dan terakhir saya kenapa tinggal di Pumbe tahun, saya bersama-sama dengan teman-teman Bina Desa membangun bagaimana petani harus berdaya dengan sumber daya yang dimiliki. Kenapa harus dibangun oleh petani sendiri? Karena pemerintah tidak memberikan pelayanan yang harusnya didapat oleh petani. Oleh karena itu saya mengatakan Arimau Miramiu, aku tuh Kamulue berapi tekomiu. Insya Allah bersama-sama kita bagaimana menuntaskan hal-hal yang selama ini menjadi harapan kita, di mana pemerintah bisa hadir melayani kepentingan kita. Oleh karena itu saya memohon kepada Pak Ketua Dewan Pimpinan Muhammad Ali untuk menjadi, ketika diperintahkan menjadi calon bupati Sigi, saya tidak ingin diganggu dengan urusan-urusan, dibebani dengan urusan-urusan untuk membesarkan partai ini saja, karena bukan itu urusan bupati.
Saya tidak ingin diganggu dan dibebani dengan urusan-urusan untuk melayani kader-kader Partai Nasdem saja. Bukan itu urusan Bupati. Saya memohon dengan sangat dan seperti perintah Pak Ketua bahwa menjadi bupati yang bisa mengurusi rakyat, bukan mengurusi partai ini. Oleh karena itu saya mengatakan kepada